Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Ligastari, NPM 2031060213 dari kelas B semester 2 Prodi Psikologi Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akibat pembuangan limbah rumah sakit. Sebelum saya melanjutkan materi, apa sih rumah sakit itu dan apa limbah rumah sakit itu? Rumah sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dan limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair, pasta, maupun gas yang dapat mengandung mikroorganisme patogen bersifat infeksius, bahan kimia beracun, dan sebagian bersifat radioaktif. Akibat pembuangan limbah rumah sakit secara sembarangan dapat berpengaruh terhadap lingkungan dan kesehatan. Apabila limbah tersebut tidak ditangani dengan benar, akan dapat mencemari lingkungan. Berbagai upaya penting dilakukan sehingga pengelolaan limbah rumah sakit dapat dilakukan optimal, sehingga masyarakat dapat terlindungi dari bahaya pencemaran lingkungan dan penyakit menular yang bersumber dari limbah rumah sakit. Pada dasarnya, limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah sakit dan kegiatan penunjang lainnya. Limbah rumah sakit dapat berbentuk padat, cair, dan gas yang dihasilkan dari kegiatan diagnosis pasien, pencegahan penyakit, perawatan, penelitian, imunisasi terhadap manusia, dan laboratorium yang mana dapat dibedakan antara limbah medis maupun non-medis, yang merupakan sumber bahaya bagi kesehatan manusia maupun penyebaran penyakit di lingkungan masyarakat. Beberapa pengaruh yang ditimbulkan oleh keberadaan limbah rumah sakit khususnya terhadap penurunan kualitas lingkungan dan terhadap kesehatan antara lain terhadap gangguan kenyamanan dan estetika, terutama disebabkan karena warna yang berasal dari sedimen larutan, bau fenol, bau feses, urin, dan muntahan yang tidak ditempatkan dengan baik, dan rasa dari bahan kimia organik. Limbah medis rumah sakit juga dapat menyebabkan kerusakan harta benda, dapat disebabkan oleh garam-garam terlarut, korosif, karat, air yang berlumpur dapat menurunkan kualitas bangunan di sekitar rumah sakit. Selain itu, limbah rumah sakit menyebabkan gangguan atau kerusakan tanaman dan binatang. Hal ini terutama karena senyawa nitrat, asam, basa, dan garam kuat, bahan kimia, disinfektan, logam, nutrin tertentu, dan fosfor. Dari penjelasan tersebut, sudah merupakan akibat dari perbuatan tangan manusia. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Isi kandungan surat tersebut antara lain senantiasa merawat, menjaga, melindungi, serta memperbaiki lingkungan sekitar, baik yang ada di daratan maupun di lautan, sebagai perwujudan rasa syukur atas rahmat yang diberikan oleh Allah SWT. Cara terbaik untuk mengurangi resiko terjadinya penularan akibat limbah rumah sakit yaitu dengan menjaga agar sampah rumah sakit tersebut tetap tertutup dengan rapat. Adapun prinsip dan prosedurnya yaitu 1. Sampah dikemas dengan baik. 2. Menjaga agar sampah tetap dalam pengawasan. 3. Menghindari kontak fisik dengan limbah. 4. Menggunakan alat pelindung seperti sarung tangan dan masker. Mengapa kita perlu menjaga kebersihan? Karena kebersihan adalah suatu yang dicintai oleh Allah SWT.
Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. An Sa'dini Abi Waqqasin an abihi an nabiyyi innallaha thayyibun yuhibbul thayyiba nadifun yuhibbun nadafata karimun yuhibbul karama hawadun yuhibbul juda fanadifu afniyatakum, yang artinya diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari bapaknya dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia maha bersih yang menyukai kebersihan, Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan, Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis di atas bermakna kebersihan, kesucian, dan keindahan merupakan sesuatu yang disukai oleh Allah SWT. Jika kita melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah, maka kita akan mendapatkan nilai di hadapannya, yakni berpahala. Masalah pengelolaan sampah tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi merupakan tanggung jawab dari semua pihak termasuk masyarakat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.